Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشيا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Tentunya kekuatan iman, kesehatan jasmani dan rohani kita. Berkat wasilah niatnya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita selaku hamba Allah, tiada kata, tiada ucap yang paling indah yang kita ucapkan bersama selain kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang pandai bersyukur, Allah akan tambah-tambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur nikmat, maka adab Allah sangatlah pedih. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka kita tiada kata dan ucap pada malam hari ini selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat panjang umur yang barokah, nikmat rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, nikmat putra putri yang saleh dan salehah, juga nikmat rizki yang halalan thayyib. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman yang terang benderang minadh dhulumati ila Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ta'lim kita mulai, mari kita sama-sama bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada muallimul kitab. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Syekh Al-Fatihah Al-Alam Al-Fadhlah Syekh Ahmad Muhyiddin Nabi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah minggu yang lalu kita sudah mengkaji tentang apa? Yaitu Bapak masuk pasar. Kita tahu udah apa? Insyaallah Bi. Belum. Tengahnya yang sedikit itu Bi. Yang sedikit itu. Iya, itu doa sebetulnya yang sering kita baca setelah sholat wajib. Ya, sholat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal enggak? Enggak. Nenek-nenek berarti jarang bikin sholat ya. Padahal itu habis sholat cuma ada tambahannya wa huwa
hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau sholat biasa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in langsung ya. Wa yumiit baru wa huwa ala kulli syai'in. Sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali. Terus baru Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma ajirna min adzabin nar yang ke-7 kalinya tuh. Allahumma ajirna min adzabin minan. Ajirni apa ajirna? Ajirna. Allahumma ajirna minan. Allahumma ajirna min adzabin. Itu yang terakhir yang ke-7 kalinya. Kalau mau 3 kali berarti yang 3 kalinya Allahumma ajirna min adzabin binar. Jadi itu doa doa masuk pasar itu sangat dahsyat pahalanya ya. Selain daripada kita dicatat oleh Allah kebaikan kita, kataballahu alfi hasanatin, yaitu sebanyak 1.000.000 kebaikan. Cuman baca itu tok tuh, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh mau belanja kek mau enggak kek masuk pasar kita baca itu doa ya, kalau pengen dapat pahala. Terus kalau emang kita ke pasar belanja, habis belanja jangan lama-lama di dalam pasar ya, karena di dalam pasar itu masih banyak apanya, virus-virus, artinya yang dapat menyebabkan kita berdosa ya. Ini kita kadang-kadang udah belanjanya lama, udah selesai gitu, di pasar main dulu apa dulu. Jangan, kalau udah selesai kita pulang. Siapa yang masuk pasar tadi apa pahalanya dikasih sama Allah? Dicatat sebanyak 1.000.000 pahala kebaikan. Kita mau berbuat baik itu susah, Bu. Kadang kita udah berbuat baik aja masih disalahkan sama orang. Itu berbuat baiknya gimana kalau kita nggak berbuat baik. Yang kedua, kita dicatat oleh Allah atau kita diampuni oleh Allah atau kita dihapus oleh Allah kesalahan kita sebanyak 1. Ini ngedengerin kagak? Dengerin. Dihapus kebanyakan kesalahan kita sebanyak berapa? 1.000.000 alfi 1.000 kali 1.000 berarti 1 juta. Udah dicatat 1 juta, dihapus kesalahan kita, kejelekan kita 1 juta. Kita diangkat pula derajatnya oleh Allah alfi darajat, yaitu diangkat derajatnya 1.000 kali 1.000 berarti 1 juta. Kita orang belajar itu udah pasti diangkat derajatnya sama Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau kita menuntut ilmu nih, diangkat derajatnya sama Allah. Mana ilmunya? Tuh tadi ilmu tuh masuk ke pasar, kita baca 1 kali dapat pahala, dicatat 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kejelekan, dan diangkat 1 juta derajat. Derajat tentunya yang paling utama derajat keimanan. Kalau kita beriman jadi orang kaya, insya Allah kekayaan kita akan direalisasikan dengan baik. Coba banyak orang kaya yang gak punya iman, duitnya dikepel sendiri, medit, pelit, buntut kasiran. Masya Allah, orang udah kaya masih medit, gak
nggak pantas. Kadang orang yang hidupnya biasa-biasa aja itu yang dermawan, akhirnya jadi studi banding, jadi pertimbangan. Si anu makanya juga medit, si ini mah biar orang susah juga apa adanya tuh, dia royal banget, royal tiap hari apa aja ngasih sama orang. Maka kita minta diangkat derajatnya oleh Allah, derajat keimanan. Andai kita hidup dalam keadaan miskin penuh dengan andai pun kita diangkat oleh Allah menjadi orang kaya, orang agnia yang beriman, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang terselamatkan di dunia dan di akhirat. Kita harus memberi, Bu. Belajar memberi. Rasulullah, miskinnya Rasulullah masih bisa bersedekah, masih bisa memberi. Miskinnya Rasulullah masih bisa berzakat. Miskinnya Rasulullah masih zakat. Kalau kita sekarang orang miskin pengennya dizakatin. Padahal mah kita rata-rata semua pagi makan, sore makan, malam jajan lebih daripada 50, wajib masih zakat. Kadang itu masih minta dikasih zakat. Tuh. Ya, jadi nisabnya orang yang fakir miskin tuh kalau sore ukurannya makannya nih, pagi makan, sore zakatin tuh. Sore makan, pagi kagak, sodakohin tuh. Jangan pelit. Maka kita sering doa sama orang-orang yang selalu memberi kepada kita. Biar apa? Biar barokah ilmunya, biar barokah hartanya. Kan memberi itu bukan dengan harta aja, memberi ilmu juga itu pemberian, lebih manfaat malah ilmu. Ya, kalau kita nggak punya beras, kasih doanya. Biar apa? Biar dapat beras. Minta sama Allah tengah malam, kasih ilmunya. Caranya apa? Sholat malam, tahajud, istikharah, hajat, minta sama Allah. Allahumma rizqan halalan thayyiban kasiran wa barakah minallah. Minta doa sama Allah. Ya. Karena apa? Rizki itu dari Allah yang datangnya kepada manusia. Manusia hidup di dunia masing-masing tuh rizkinya udah dikasih. Kalau di sini rizkinya namanya rupiah. Kalau di Arab Saudi namanya apa? Real. Ada juga dolar. Tuh. Kalau di sini itu apa? Rizqum minallah. Al-fulus minan nas. Ya, kalau rizki dari Allah, kalau duit dari mana? Itu rizki dari Allah. Antar manusia dengan manusia, insya Allah itulah Allah yang sudah mengatur segalanya. Dari siapapun boleh. Ya. Yang mau masih memberi rizki kepada kita, itu kita doakan. Untuk itu malam hari ini kita ngaji tentang apa? Mendoakan orang yang telah memberi harta kepada kita atau selain daripada harta. Kayak Umi Uti tadi tuh membeli rokok buat Abi. Di rokok biar murah, mahal banget ini. Ya, tapi kalau yang mahalan dikit boleh beli mah ini. Ya. Ini enak ini Marlboro. Kalau Abi mah mual boro-boro kebeli, enggak kebeli. Jadi beli pemilik. Alhamdulillah, didoain barakallahu laka fi ahlika wa malika. Biar berkah pemilik sekeluarganya, biar berkah hartanya. Ini beli sebungkus, didoain nama Abi. Malam Jumat kayaknya beli 3 bungkus ini. Murah cuma ceban, kongkola yang murah-murah juga sama. Janaka mereknya rokok. Janaka itu lucu, macam-macam sekarang rokok ada Janaka, ada kayu manis, ada rasa macam-macam dah rokok. Tapi rokok mah jangankan murah, mahal juga pasti dibeli. Maka udah jarang orang miskin di Indonesia mah. Pinter pemerintah kita mah, yang kira-kira bakal kongkong, bujangan, perjaka semua pada doyan rokok, dimahal-mahalin semua.
Kenapa? Karena pasti dibeli pinter lagi sekarang mah nggak diecer. Zaman dulu mah gentong masih diecer. Sekarang boro-boro ada eceran. Masih ada nggak kok eceran kok? Udah jarang ya. Jarang. Karena apa? Karena sudah berubah zamannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabi du'ail insani liman 'arada 'alaihi malahu aw ghairi. Jadi bab ini menerangkan tentang sesuatu yang dianjurkan mendoakan al-insan, yaitu orang-orang liman 'arada 'alaihi malahu aw ghairi. Ya, manakala ketika dia memberikan hartanya kepada kita atau selain daripada harta. Banyak orang itu ngasih sama kita selain duit, fulus, juga kadang memberi bingkisan, makanan. Nah, kalau mau lebaran kadang pada ngebeliin baju, sarung tuh. Sama kita yang orang-orang yang kelihatannya santri yang gak usaha, orang-orang kaya tuh kadang ngeliat tuh, oh ya tuh yang tukang ngaji tuh kongtolai, terus pada mukhlis, Pak Rahmat tuh dia nggak usahanya itu tuh kalau lebaran kasih hadiah tuh sarung gitu. Itu nanti ada doanya yang tadi disebutin sama Abi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, sesungguhnya ketahuilah, annahu sesungguhnya la yajuzu ayyud'a, tidak wajib mendoakan lahu bil maghfirati. Bab istihbab. Bab ini menerangkan dianjurkannya mendoakan orang-orang manakala ia memberikan harta dan selain hartanya. Rawaina fi sahihil Bukhari wa ghairihi an Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih Bukhari wa ghairihi, dan selain daripada kitab keduanya, yang datanya dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Lamma qadimul Madinah nazala Abdurrahman bin Auf ala Sa'ad bin Rabi'. Tatkala datang ke Madinah, Abdur Rauf mampir kepada siapa? Ke Sa'ad bin Rabi'. Faqala, ini si Sa'ad, si Abdur Rauf ya. Abdur Rauf bin Khauf berkata, uqasimuka mali, aku akan membagi-bagikan hartaku, wa angzalalaka an ihdam ro'ati, dan aku akan membagi-bagikan kepadamu hartaku, dan akan aku bagikan istriku, salah satu istriku. Abdurrahman bin Auf ini punya istrinya 4. Ketika itu penduduk Mekah semua hijrah ke Madinah. Nggak ada yang bawa apa-apa tuh, semua berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada satu orang yang namanya Abdurrahman bin Auf. Itu orang yang kaya raya, orang agnia dah. Kalau kata orang sini orang nomor 1 sekampung dah. Pindah ceritanya dari Mekah ke Madinah ya, semua tidak ada apa-apa. Maka kata Abdurrahman bin Auf, aku akan membagi-bagikan hartaku. Aku sudah terlalu banyak harta, terlalu kaya ya. Aku akan bagikan hartaku kepada kalian semua. Bahkan aku akan membagikan istriku. Istrinya ada 4. Jadi istri yang keempat ini dicerai dulu nih. Sama siapa? Sama Abdurrahman bin Auf. Oh, kalau Abdurrahman Indonesia punya 4 bini, nggak bakalan dicerai. Ya, bisa nambah lagi kalau boleh. Ini mah Abdurrahman saking apa?
Abdurrahman udah capek jadi orang kaya, bagi-bagi tuh hartanya, bininya juga mau dikasih sama orang, diceraiin bininya, akhirnya dicerai istrinya Abdurrahman bin Auf, diserahkan kepada Kongtolai. Oke. Nih Kongtolai, aku sudah capek, sudah kebanyakan istri. Istriku aku ceraikan satu, istriku ini cantik jelita. Kau nikahi nanti setelah aku ceraikan. Akhirnya dinikahi sama Kongtolai. Hartanya dibagi-bagi. Abdurrahman bin Auf, kata Abdurrahman bin Auf, ya Allah, aku ini pengen jadi miskin, menjadi orang miskin yang beriman, hingga saking capeknya dia punya harta. Waduh, orang-orang dongkelan, orang lapangan tai, udah kaya, nggak mau miskin, yang ada juga pengen tambah dengan apapun cara. Udah punya kontrakan, dia jual bakso, udah jual bakso, dia cari lagi anak buah jual es cendol. Saking pengen kaya. Abdurrahman bin Auf seorang pengusaha, sukses dalam bisnisnya, kaya raya, menjadi orang agnia nomor 1 di Mekah. Hijrah ke Madinah, di tempat mana kala Rasulullah hidup sampai akhir hayatnya, hijrah. Akhirnya tuh Abdurrahman bin Auf saking pengen habisnya hartanya, ada korma busuk yang kira-kira udah gak makan, dia beli berpuluh-puluh ton kurma yang dilelang tuh di kebun kurma, dibeli sama Abdurrahman bin Auf, dibelinya, diborong. Ya, udah, yang penting hartaku habis, karena sudah aku bagikan, hartanya nggak habis. Dibeli tuh korma yang busuk. Akhirnya setelah dibeli, diborong tuh korma yang busuk, tiba-tiba dari negara Irak ada satu musibah besar. Kalau zaman Indonesia mah zaman kemarin tuh tahun 2002, namanya corona. Di Irak diserang penyakit. Ya, warga negaranya semua sakit kena. Wes pokoknya pakai topeng, pakai masker, nutupin hidungnya. Takut apa? Takut ketularan. Tiba-tiba ada penawaran bahwa dari kesehatan dari negara Irak itu dinyatakan bahwa penyakit yang ada di Irak ini bisa disembuhkan dengan cara mengkonsumsi korma busuk. Akhirnya itu apa? Berpuluh-puluh ton korma yang sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, dibelinya tuh sama negara Irak, hingga keuntungannya menjadi 2 kali lipat. Bukan tambah miskin Abdurrahman bin Auf, tapi Abdurrahman bin Auf semakin kaya, semakin agnia. Itulah kalau memang sudah qada dan qadarnya Allah, bahwa manusia jika memang Allah kehendaki ia menjadi orang kaya, maka kayalah iya. Kalaupun kita menjadi orang miskin, kita harus terima, karena itu sudah qada dan qadarnya Allah Ta'ala untuk menjadi orang miskin. Maka kata Roma Mahirama, yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Betul gak? Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya karena hanya takwanya. Kata Roma, dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Kata Roma. Jadi kita perlu menerima qada dan qadar Allah. Maka jadilah orang yang dermawan. Orang yang dermawan berarti orang yang menerima atas kekayaannya, kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mungkin orang semuanya kaya, karena dunia sudah diatur oleh Allah, sudah 2 pasangan. Ada langit, ada bumi, ada pagi, ada sore.
ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin. Kaya wajib memberi, miskin wajib menerima. Makanya Allah sudah atur. Kalau semuanya orang kaya, siapa yang mau kerja? Kata Roma Irama. Kalau semuanya pejabat, siapa yang mau jadi bawahan? Kata Roma. Udah diatur. Jadi semuanya kita hidup di dunia ini qada dan qadar Allah, wajib menerimanya. Yaitu baik kita miskin maupun kaya. Kalau kita kaya, jadilah sosok seorang yang sudah dijelaskan di dalam kitab ini. Sosok seorang Abdurrahman bin Auf. Harta tidak akan habis kalau memang kita benar cara mengeluarkan. Bahkan makin ditambah lagi. Tapi ingat, harta jangan terlalu dikejar. Kalau harta dikejar, ia akan lari. Maka sederhanalah kita mengejar harta. Andai kata kita hari ini, hari apa? Hari Isnin, hartaku pasti aku dapat jam 3. Jam 3 itu waktu sholat asar. Jangan langsung motong-motong jam 3. Wah ini. Jadi kita tunggu dulu sholat, habis sholat asar baru ambil tuh rizki kita. Insya Allah rizkinya nggak akan lari. Tapi dicoba-coba dah. Sholat dulu, kejar tuh rizki. Bisa jadi tuh orangnya pergi. Bisa jadi dia bilang, waduh ini error apanya, BCA-nya itu. Artinya jadilah orang kaya yang memang menerima qada dan qadar Allah, iman kepada Allah, mendahulukan ibadah daripada harta. Kalau harta, kita kalau udah dikejar harta, jangan salah, Rohmat, jangan salah kalau udah dikejar harta. Abi bukannya sombong, nggak usah apa-apa, harta udah datang sendiri. Ya. Datang sendiri. Hari ini nggak kerja apa hari ini, rokok datang sendiri. Tuh bukti nggak? Ya. Terus tadi duit dari Umi Sumi dikasih, bukti nggak tuh? Besok iya Allah yang atur besok urusannya. Lain lagi besok. Hari ini segini rezekinya, besok segini rezekinya, mulai minggu ini rezekinya 1.700.000, bulan depan belum tentu bisa jadi 3.700.000. Maka kita harus jadi orang yang jangan insya Allah kalau kita mau memberi pasti didoakan oleh saudara-saudara kita. Tuh. Jadi Abdurrahman bin Auf itu memberikan hartanya hingga didoakan oleh orang yang memberinya. Doanya yaitu qala, kata Rasul, doanya barakallahu laka fi ahlika wa malika. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Bagaimana nggak mau berkah tuh doa? Yang doanya dari Rasul. Ini disunnahkan, dianjurkan, ilmunya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kita yang mengakui umat Muhammad, yang mengakui hamba Allah, manakala kita diberi sesuatu oleh seseorang, maka kita doakan seperti apa doa itu yang telah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Doanya bagaimana tadi? Barakallahu laka fi wa ma. Semoga keberkahan itu dari Allah kepadamu. Juga keberkahan untuk keluarga. Juga keberkahan untuk harta. Tuh, doanya tuh kata Rasul. Barakallahu laka fi ahlika wa ma. Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahi keluargamu, dan semoga Allah memberkahi hartamu. Kalau kita nggak memberi, nggak ada orang yang memberi. Mudah-mudahan cilaka nggak ada. Tapi kadang yang diberi ada orang yang kurang kadang-kadang. Kalau dikasih kadang-kadang
bukannya alhamdulillah, bukannya terima kasih, dikasih duit goceng, ya goceng bukan jembang gitu. Ada yang begitu, dimaklumin karena mungkin dia belum tahu ilmunya. Kalau kita dapat yang begitu tuh, kita ngasih duit tuh, ya, kita ngasih duit sama orang, terus orang ngomongnya bilang, ya cuman goceng aja. Coba nih orang mah doain tuh, seperti apa itu didoain nih? Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Doain sekalian dia, biar duit yang 5.000 itu menjadi buat dirinya dan berkah buat keluar. Juga berkah tuh uang 5.000 menjadi manfaat untuk dirinya. Kalau ada yang begitu tuh jawabnya. Nah, ya, jadi kita jangan kalau udah diberi jangan ya sebetulnya bilang terima kasih alhamdulillah juga sudah bagus, tapi diistihbabkan, dianjurkan oleh Rasulullah manakala kita diberi harta atau diberi selain daripada harta, baik makanan, baik bingkisan, baju, celana, sarung, peci, baju, koko dan lain sebagainya, maka ucapkanlah doa seperti doa yang diucapkan Rasulullah SAW, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahimu dan juga berkah keluargamu dan juga berkah harta. Saking didoainya harta kita semakin berkah, semakin bertambah karena keberkahan itu akan menambah-nambah al-barakatu ziyadatul khair. Jadi keberkahan itu akan menambah-nambah ziyadah, menambah-nambah khair, kebaikan. Tuh. Ya intinya mah ini mah kita ngajarinnya Rasulullah jangan pelit dan jangan lepas daripada terima kasih dengan cara berdoa nih kayak es nih, masya Allah. Kalau beli nih ke Palem naik ojek aja di 15.000, berkawasilah dikasih amumi tata abi doain Allah laka fi alika wa ahli wa malika amin ya robbal alamin. Ini kesukaan abi ini, masalahnya apa, tehnya rada sepet-sepet. Iya, sepet-sepet. Ini namanya tehnya teh Jawa Timuran. Kan sekarang banyak nih teh, ada yang teh Sosro, ada yang teh Solo. Ini ada teh apa namanya nih? Ini namanya teh apa? Oh, teh Solo. teh Solo lagi. Hah? Solo. Nasi itu kapuk. Enggak, Jawa Timur aja tuh Pak. Madiun. Ini namanya teh Madiun. Teh Madiun. Dan sing gawe wong Madiun, sing dagang wong Madiun. Mudah-mudahan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Babu ma yaquluhul muslim lidzimmi idza fa'ala bihi ma'rufa. Bab ini menerangkan sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang muslim, orang Islam, lidzimmi untuk kafir dzimmi idza fa'ala bihi apabila ia melakukan kebaikan ma'rufa. Ya, apabila orang kafir dhimmi, orang kafir dhimmi itu orang yang diizinkan kumpul bersama kaum muslimin dan yang zaman dulu itu dia bayar upeti zaman dulu mah. Sekarang mudah toleran, kafir dhimmi campur dengan umat Islam tanpa upeti. Maka manakala apabila ada teman kita, saudara kita yang beragama dhimmi, kafir dhimmi artinya bukan Islam, ketika ia mengerjakan kebaikan, ya, memberikan sesuatu kepada kita, memberi hadiah, pokoknya apa aja yang diberi, kadang makanan, kadang tuh orang-orang kafir dhimmi malah lebih paham daripada orang Islam. Padahal nggak wajib buat dia ketika kurban. Banyak orang Islam yang nggak berkurban, tapi kok banyak orang kafir dhimmi yang ngirimin sapi, ngirimin ngirimin kambing, ngirimin. Itu kita terima, kita doakan, tapi tidak wajib mendoakannya secara Islam. Kita doain aja kalau memang dia itu berbuat kebaikan kepada kita,
Kata Rasulullah ada doanya, i'lam annahu la yajuzu ayyud'a lahu bil maghfirati. Ketahuilah bahwa sesungguhnya la yajuzu, tidak wajib mendoakan orang kafir dhimmi, ya, lahu kepada orang kafir dhimmi bil maghfirati, dengan mendoakan ampunan. Manakala apabila ia meninggal tuh orang kafir dhimmi, nggak boleh kita bacakan seperti doanya orang Islam, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Nggak boleh, nggak nyambung, karena dia bukan agama Islam. Bagaimana caranya doanya? Ada dengan cara doa lain, wa ma asbahaha, dan sesuatu doa yang serupa lah dengan itu, ya. Kenapa? Karena dia bukan orang Islam, yang tidak diucapkan oleh orang Islam untuk orang kafir. Lakinna yajuzu ayyud'a bil hidayah. Akan tetapi kalau kita mendoakannya untuk supaya dia masuk ke agama Islam, itu boleh. Seumpamanya siapa namanya Nelson, ya Allah si Nelson itu temanku, teman dekatku, cepatlah dia masukkan ke agama Islam. Karena zaman dulu Umar bin Khattab itu sebelumnya kan bukan agama Islam. Umar bin Khattab adalah kaum kufar. Didoakan oleh Rasulullah, ya Allah ya Roh, ada kaum kufar di situ. Ada Umar bin Khattab dan ada juga Abu Jahal. Kata Allah di antara keduanya itu, ya Allah jadikanlah ia menjadi orang yang masuk ke dalam agamaku. Maka ketika itulah Allah berikan apa? Sebuah hidayah langsung kepada Umar bin Khattab, hingga Umar bin Khattab lah yang terpilih oleh Allah menjadi hamba Allah, memasuki agama Islam. Tuh, tadinya kufar. Umar bin Khattab itu kufar, bukan Islam. Yang kejam adalah Abu Jahal sendiri yang memusuhi Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga ia mati di dalam peperangan dan akhirnya gugur di dalam peperangan. Itu Umar bin Abu Jahal. Umar bin Khattab sampai sekarang masyhur dalam keimanannya. Walaupun dulu Umar bin Khattab masih mengakui keimananku belum sepenuhnya iman kepada Allah, maka tidak mampu aku untuk mengamalkan semua apa yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia amalin dengan apa? Sekemampuannya. Sekemampuan Umar bin Khattab bukan seperti kemampuan kita. Kita masuk kemampuan, mentang-mentang suruh kemampuan itu tahlil la ilaha illallah 3. Jadi kalau kita mau sekemampuan tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau memang kita malas banget nggak apa-apa 3. Tapi kalau lagi sehat akalnya, hati dia boleh baca 203 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baca. Ini saking malasnya boro-boro 3, aku juga kagak. Umar bin Khattab mah sekemampuannya juga udah full, bukan kayak kita. Kita mah sekemampuan, mentang-mentang kata gurunya sekemampuannya sesuai dengan kemampuan ibadah. Ya enak banget bagi orang yang malas. Makanya kalau orang yang malas itu ada doanya. Umi Tante tahu doa malas? Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksaku. Kalau malas paksain. Kalau malas paksain. Jadi kita nggak boleh mendoakan orang kafir dhimmi manakala ia mati dengan kalimat Allahumma gfir lahu. Jangan. Andai kata kita takziah saja, hanya apa? Hanya sekedar turut bela sungkawa. Bagaimana kalau kita memberi sesuatu? Boleh, nggak diharamkan, silahkan. Mau ngasih duit silahkan, mau ngasih makanan silahkan, asal jangan mendoakan Allahumma gfir lahu. Kecuali juga doakan dia dengan mendoakan supaya mendapat hidayah. Tuh. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam itu supaya seluruhnya, artinya zahirnya, batinnya. Maka kalau kita punya teman mu'alaf
masuk Islam itu wajib kita untuk mendidiknya, kasih tahu bahwa rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahad, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima penggihan. Rukun iman al-imanu sittatun. Rukun iman itu ada amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil khairi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Rukun iman ada, Bu. Ada yang lupa nih. Rukun iman ada. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua wa malaikati. Yang ketiga kitab-kitab. Wa rasuli. Yang keempat iman kepada para roh, terutama yang 25 roh. Wal yaumil akhiri, hari kiamat. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruknya ketentuan dari Allah wajib kita mengimaninya. Artinya ketika kita dikasih menjadi orang miskin, jangan berputus asa. Karena orang yang selalu berputus asa adalah orang-orang yang kafir. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Kata Allah, ojo pisan-pisan kowe putus asa saka nikmat Allah, saka ujian Allah. La yayasu bakal putus asa saka nikmat Allah, saka ujian Allah, illal qaumul kafirun, kecuali wong kang kafir. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari nikmat Allah, dari ujian Allah. La yai'asu min rauhillah, tidak akan berputus asa min rauhillah, dari ujian Allah, illal qaumul kafirun, kecuali yang selalu berputus asa itu adalah orang-orang yang kafir. Kalau kita orang Islam miskin, mujak ke Gunung Kawi, ngepet, ngebabi, ngemonyet, ngeular, ngebuaya dan lain sebagainya, itu berarti kufur nikmat. Maka jadilah ia menjadi seorang yang kafir, orang yang tertutup mata hatinya, orang yang berputus asa, takut miskin di dunia. Bahkan kemiskinan kita itu akan membawa kebaikan, kemaslahatan di dunia dan di akhir. Kalau kita seperti ini nih, udah miskin, ngaji sholat kagak, ngaji kagak, judi jalan terus, mabok terus, mati langsung dikirimnya kemana tuh? Ada yang di atas apa? Yang di bawah apa? Yang di atas. Yang teratas itu apa? Hah? Kan kemarin ngaji itu Siratul Muntaha. Siratul Muntaha. Apa? Ilin. Kalau yang ke bawah? Ilin. Yang ke bawah? Lupa. PR buat pada besok. Berarti ngaji lagi tuh ya. Jadi ada di dasar bumi yang ketujuh itu kita kalau matinya dalam keadaan begitu, Masya Allah ya. Kalau kita mati naudzubillah di sini udah miskin, sholat kagak, ngaji kagak, mabok, judi, mati, diangkat ke ilin langsung terbang sampai ilin ditutup pintunya sama Allah, pintu ilinnya. Malaikat nggak punya kuasa, dilempar lagi ke bumi sampai ambles ke bumi yang ketujuh. Namanya apa, Bede? Pikir-pikir, Abi nggak mau kasih tahu, Abi tahu. Orang lebih aja. Kalau ketujuh bukan neraka jahanam. Bawah. Ya. Jadi itu. Doain tuh teman kita yang kafir demi, ya. Selain apa? Kalau kita mendoakan Allahumma gfirlahu kagak boleh, tapi melainkan doakanlah dengan mendoakan ia supaya mendapat hidayah masuk ke agama Islam, supaya wasyihatil badani, dan doakan supaya badannya sehat. Terus supaya mendapat pertolongan wal afiyah, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu. Boleh kita doain teman kita tuh, CS kita, teman kerja kita, teman bisnis kita. Ya. Kalaupun dia memberi sesuatu kepada kita, doain
Semoga kau sehat selalu, berkah rezekinya. Ya, semoga kau dapat pertolongan dari Tuhan, dari Allah. Boleh. Karena itu doanya doa untuk di dunia. Kalau untuk akhirat enggak boleh. Karena enggak nyambung. Agama Islam dengan agama Nasrani tidak nyambung kalau dibaca Allahumma ighfir lahu. Ya. Jadi itu kalau kita ada teman meninggal, ya kebetulan teman kita tuh rajin memberi sama kita, doainya supaya sehat badannya, dapat hidayah masuk Islam, dan wal afiyah, mendapat pertolongan dari Allah, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa rawaina fi kitab Sunni an Anas radhiyallahu anhu, dan telah diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni yang datangnya dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Anas radhiyallahu anhu berkata, istasqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu haus ketika terik panas yang sangat tajam di antara Mekah dan Madinah. Tahu sendiri, Bu, jangan di Mekah ya. Di sini aja kemarin panasnya, kimpleng. Ya. Panasnya tuh luar biasa. Bagaimana kalau di negara haram sana, di Mekah? Seperti matahari itu di kepala itu 1 meter panasnya. Di sini aja yang suhunya segitu udah nggak kuat panasnya kita. Ya. Haus Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasaqahu Yahudi. Kemudian ada seorang Yahudi yang memberikan 1 gelas air. Maka Rasulullah berbahagia, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dalam hausnya, dalam perjalanan, ada sosok manusia yang beragama Yahudi. Ia memberikan 1 cangkir air hingga diminum oleh Rasul, menjadi segarlah badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul berterima kasih hingga Rasul mengucapkan doa. Faqala lahun Nabi, maka berdoalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang berbunyi jamlakallah, jamlakallah, jamlakallah. Semoga Allah ngegantengin kamu. Semoga Allah mempercantik kamu. Semoga Allah memperindah kamu. Itu doa dari Rasul kepada seorang Yahudi yang memberi minum 1 cangkir air kepada Nabi besar kita Muhammad. Masya Allah. Bagaimana kalau sesama kita? Umpama kita jalan dari sini ke Grogol, macet total, panas dari Cengkareng ke Grogol. Kalau mau ditempuh naik mobil terus kira-kira kurang malam. Jalan kaki kita panas terik matahari sampai pesing aus. Minta minum, ada yang ngasih minum, tapi sama-sama saudara kita. Boleh nggak dengan doa itu? Boleh. Silahkan baca doa doa seperti Rasul. Jamlakallah. Tapi kita kan orang Islam, duluin dulu doa itu dengan baca sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamlakallah, jamlakallah. Baca doa. Walaupun untuk sesama kita, awali doa itu dengan kalimat sholawat. Siapa orang yang berdoa dibuka dengan hamdalah, lalu dengan sholawat, ditutup juga dengan hamdalah dan sholawat, maka doanya makbul, manjur, tokcer, insya Allah. Hingga apa? Sehingga famaro'a syaiba hatta matta. Maka ketika terlihat itu orang, dilihat oleh Rasul, kelihatannya tidak syaibah, tidak tua. Kelihatannya bertahun-tahun setelah didoakan Rasul jamakallah, jamakallah, jamakallah. Doa Rasul menjadi apa? Itu orang jadi ganteng, jadi cantik, jadi indah kelihatannya. Sampai akhir hayatnya, dalam hidupnya udah ganteng, awet muda, nggak berubah. Nah kalau kita umur 30 udah berubah.
Itu orang Yahudi yang didoain Rasul cuma ngasih air 1 cangkir, didoakan oleh Rasul, jamlakallah, semoga Allah mempercantikmu, mempergantengkan kamu, mengindahkan kamu, hingga orang itu terlihat menjadi gagah perkasa, ganteng, gagah. Woi, sampai apa? Sampai akhir hayatnya fisiknya tidak terlihat seperti orang tuh, nggak matanya wajah melihatnya, hidungnya mancung, pipi nggak keriput, sampai mati itu yang didoain Rasul dalam keadaan gagah perkasa, ganteng, cantik. Kalau perempuan jelita. Ini sudah jam 11. Nah, besok kita lanjutin dengan apa? Bab yang selanjutnya, babu ma yaquluhu idza ra'a min nafsi aw walidihi aw malihi aw ghairihi. Jadi besok kita minggu depan lanjutin dengan mengucapkan apabila kita melihat diri kita, melihat anak kita, melihat harta kita, dan selain daripada itu kita ada doanya. Tentunya minggu besok malam Jumat kita kaji bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin